Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali bersama Ibu Sinta di channel Alika. Pada video kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Adapun penjelasan materinya bisa kalian simak pada video ini ya. Tapi sebelum kita memasuki penjelasan materinya, jangan lupa untuk dukung terus channel Alika dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa klik tombol like-nya juga ya nak. Anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan pelajaran kelas 5 tema 1 subtema 2 yang berjudul manusia dan lingkungannya pada pembelajaran 4 yang ada di buku tema kalian halaman 88. Yuk buka bukunya di halaman 88. Anak-anak, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, daratan rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Anak-anak, coba kalian amati gambar-gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Lalu berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kalian perhatikan ya gambar yang pertama di bawah ini. Menurut kalian apakah ini kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya, benar sekali. Gunung merupakan kenampakan alam ya. Selanjutnya kita beri tanda centang di sini. Nah, selanjutnya amati gambar yang kedua ini. Menurut kalian, apakah ini kenampakan alam atau kenampakan buatan? Sungai merupakan salah satu kenampakan alam, maka kita beri tanda centang di sini ya. Oke, berikutnya gambar ketiga ini adalah sebuah danau. Nah, danau ini merupakan kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya, benar sekali, danau merupakan kenampakan alam, maka kita beri tanda centang di sini. Dan yang terakhir gambar keempat. Ayo diamati baik-baik gambar ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar sebuah waduk. Menurut kalian apakah gambar waduk ini merupakan kenampakan alam atau buatan? Ya, tepat. Waduk merupakan contoh kenampakan buatan. Jadi kita beri tanda silang di sini ya. Anak-anak, kenampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya, ada gunung, ada laut, ada danau, ada pantai, ada sungai, air terjun, selat, pulau, dan lain sebagainya. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya, terdiri dari waduk, sawah, pemukiman, stasiun, bandara, ada juga pelabuhan, pasar, sekolah, taman, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh kenampakan buatan. Baiklah, selanjutnya mari kita lihat. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kita kenali negara kita lebih dekat lagi. Anak-anak, berikut ini adalah bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau yang terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungannya yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian besar puncaknya ditutupi oleh salju. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentang alam pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Bentang alam secara umum yang ada pada setiap pulau itu terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga
pantai. Di Pulau Jawa ini gunungnya terdiri dari Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Selanjutnya, lembah pada Pulau Jawa ini terdiri dari Lembah Grand Chayon, Lembah Dieng, Lembah Kaliurang. Lalu bukit yang ada di Pulau Jawa antara lain Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Dan selanjutnya untuk sungai yang ada di Pulau Jawa ini yakni Sungai Ciliwung, Sungai Berantas, Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya dataran rendah yang ada pada Pulau Jawa antara lain Madiun, Surakarta, dan Semarang. Dan terakhir pantai yang ada pada Pulau Jawa terdiri dari Pantai Anyer, Pangandaran, Klayar, dan Parangtritis. Itulah bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bentang alam yang ada di Pulau Sumatera, yang terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, berikutnya kita akan pelajari bentang alam yang ada di Pulau Kalimantan, yang terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Itulah bentang alam yang ada di Pulau Kalimantan. Pulau selanjutnya adalah Pulau Sulawesi, yang terdiri dari bentang alam gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Oke, selanjutnya Pulau Papua, yang terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Itu bentang alam yang ada di Pulau Papua. Selanjutnya bentang alam yang ada di Pulau Maluku, terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bentang alam Pulau Bali, yang terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Oke, yang terakhir kita masuk ke Kepulauan Nusa Tenggara, yang terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Anak-anak, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun pengertian cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Anak-anak, tahukah kamu letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis ini membuat Indonesia beriklim tropis? Adapun ciri-ciri iklim tropisnya adalah yang pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Ciri yang kedua, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri yang ketiga adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Anak-anak, secara umum iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahannya adalah 6 bulan sekali. Lalu faktor yang kedua adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut luas sehingga banyak penguapan dan mengakibatkan hujan. Yang ketiga adalah iklim panas, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Berikut ini merupakan persebaran flora atau tumbuhan di Indonesia yang terdiri dari Indo-Malayan dan Indo-Australian.
Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Pulau Bali. Selanjutnya Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur yang terdiri dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Adapun persebaran flora di wilayah Indo-Malayan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis serotan. Lalu tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matwa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka dan tidak banyak tumbuhan sagu. Selanjutnya, persebaran flora di Indo-Australian memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jenis meranti-merantian sangat sedikit. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matwa. Lalu jenis anggrek banyak jumlahnya. Tidak terdapat jenis nangka dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Itulah persebaran flora yang ada di Indonesia ya. Anak-anak, tahukah kamu bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia? Sekarang, mari kita amati bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencangkup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Berikut ini adalah contoh hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Yang pertama gajah, lalu badak bercula 1, ada macan, kerbau, orang utan. Selain itu ada juga banteng, tapir, rusa, monyet, babi hutan, bekantan. Jenis reptil yang ada di sana diantaranya ada ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Sedangkan jenis burung yang ada di sana terdiri dari burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian tengah termasuk tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencangkup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh hewannya terdiri dari babi rusa, kuskus, banteng, komodo, kakak tua, dan ada juga anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, monyet hitam, tarsius, sapi. Jenis reptilnya antara lain biawak, buaya, dan ular. Jenis burung di sana antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan nuri. Oke, selanjutnya fauna Indonesia bagian timur termasuk tipe Australik, mencangkup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Dan jenis hewan yang ada pada tipe Australik ini antara lain beruang, kanguru, macan, cendrawasih. Ada juga walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Selanjutnya jenis reptilnya terdiri dari ular, kadal, buaya, dan biawak. Jenis burung pada tipe Australik antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Anak-anak, tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Begitu juga yang terjadi di Indonesia.
Berikut ini adalah wacana yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Kalian baca dan sesama dulu ya wacana ini. Setelah kalian membaca wacana tadi, selanjutnya coba kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Untuk ide pokok paragraf pertama, yakni Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Selanjutnya ide pokok paragraf kedua, yakni iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Selanjutnya ide pokok paragraf ketiga adalah faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Untuk ide pokok paragraf keempat, 5, 6, dan 7, coba kalian tentukan sendiri ya. Ambil saja di awal kalimat dari masing-masing tiap paragraf. Untuk selanjutnya, ayo berlatih, pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai yang ada pada halaman 101. Jadi, untuk halaman 101 ini nanti kalian fotokopi saja. Setelah kalian fotokopi, nanti tinggal dihubungkan dengan Mister yang mana pernyataan yang sesuai dengan sila dan pengamalannya. Seperti contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana yang mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dari kalimat yang di sebelah sini. Kita lihat yang pertama, menggunakan hak pilih dalam pemilu, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang, menjenguk teman yang sakit, yang mana yang sesuai dengan sila pertama? Ya, gini, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Jadi nanti tarik garis sila pertama ke sini. Oke, untuk halaman 101. Selanjutnya halaman 102 ini nanti kalian fotokopi juga ya nak ya. Fotokopi, lalu kalian tinggal beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu beri juga tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mudah ya untuk yang ini ya. Oke, sampai di sini saja penjelasan untuk tugas hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.